Karena arsitek hanya melakukan desainnya, tapi pada pelaksanaannya seorang arsitek dituntut memang harus masuk sampai kita menghitung berapa anak tangganya, berapa luasannya, sampai mungkin menghitung materialnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, arsitektur adalah suatu bidang ilmu tentang bangunan. Pada dasarnya, arsitektur terdiri dari beberapa arsitektur tentang landscape, bangunan, dan interior. Perkenalkan, saya Mahendra Cipta, arsitek berasal dari Medan. Kemudian pekerjaan arsitektur adalah pekerjaan merencanakan, merancang dan mendesain suatu bangunan atau suatu lahan atau area atau suatu ruang. Dalam perencanaan, merancang atau mendesain bangunan, arsitektur memperhatikan faktor-faktor lingkungan dan sekitarnya. Riwayat pendidikan saya adalah Fakultas Teknik Arsitektur di Medan. Keahlian tentang arsitektur adalah keahlian tentang ilmu perencanaan bangunan, gedung, taman, atau ruang. Lingkungan pekerjaan arsitektur adalah berhubungan dengan bangunan, gedung, taman, atau ruang, sekaligus sampai dengan pengerjaannya. Pekerjaan tentang merancang atau mendesain suatu bangunan tidak hanya sampai dikerjakan dalam bentuk gambar, tetapi dikerjakan sampai dengan pelaksanaannya di lapangan, mulai dari fondasi sampai ke struktur hingga finishing dari masing-masing detail arsitektur. Oke, baik, Pak Mahendra. Iya, Pak. Ini kalau kita lihat menarik sekali, itu berarti dari merencanakan, kemudian merancang, mendesain, artinya menggambar, Bapak ya? Ya. Kemudian sampai tadi kalau disampaikan ikut proyeknya ya, dari A lah, kemudian B lah, C, sampailah bangunan itu selesai dibangun, Bapak ya? Iya. Oke, nah kira-kira kalau dilihat ya, itu ilmu apa saja yang dibutuhkan ketika menjadi arsitek, Bapak? Pada dasarnya rata-rata seorang arsitek senang menggambar atau mendesain. Jadi dari mulai dihayalkan, dibuat dalam bentuk gambar atau desain, kemudian sampai dikerjakan di lapangan. Saat ini untuk pendukung menggambar, kalau zaman dulu menggambar hanya dengan sketsa di atas kertas, dituangkan di atas kertas atau di kertas kalkir. Tapi saat ini banyak yang sudah mendukung software atau yang lainnya seperti software AutoCAD, Revit, banyak yang mendukung sehingga sketsa tidak begitu banyak berperan lagi, bahkan aplikasinya sampai 3 dimensi dan lain-lainnya gitu. Oh, jadi dunia arsitektur masa kini berarti sudah menginjak ke masa modern, Pak ya? Iya, sudah cukup modern sehingga banyak yang membantu, aplikasi-aplikasi yang membantu gitu.
dikerjakan dia dalam bentuk gambar-gambar arsitektur 3 dimensi. Nah, jadi kalau kita lihat itu kan menggunakan aplikasi kan satu kemahiran tersendiri, tidak kemudian ketika jadi arsitek pintar gambar langsung pintar komputer begitu ya? Ya, artinya dasar-dasar arsitektur dari mulai nirmana datar, nirmana ruang tetap tetap skill kita ada, tapi kemudian aplikasi tadi hanya mendukung untuk merealisasikannya dalam bentuk gambar sehingga lebih nyata, terlihat lebih realistik untuk diaplikasikan di lapangan. Begitu. Jadi meskipun sudah ada peralatan modern seperti aplikasi itu, tetapi tetaplah ya basic dari seorang arsitek itu tidak boleh dilupakan seperti itu, Bapak ya? Iya. Artinya ilmu desain tetap diperhatikan dari dasar gitu. Baik, kita lanjut dulu. Ini alasannya kenapa Pak Mahendra memilih bidang arsitek kira-kira? Ya, mengapa bidang arsitek ini disukai? Pertama, kita senang menggambar, mendesain, menata suatu ruang, membuat bentuk, pada akhirnya diaplikasikan ke bangunan, ke taman, ke ruangan gitu. Sehingga terwujudlah satu ruangan yang memang menyatu dengan keadaan. Jadi ilmu arsitek itu pada dasarnya mendesain sesuatu pada dasarnya, tapi aplikasinya ke gedung, ke bangunan, ke ruangan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ini berarti syarat pertama itu suka menggambar Pak Mahendra ya? Dasarnya suka menggambar, tapi kalau untuk saat ini menggambar bukan suatu keharusan, karena gambar bukan produk akhir dari seorang arsitek, tapi suatu bangunan yang realistik adalah produk akhirnya dari satu arsitek gitu. Oh begitu, oke, baik. Ini kira-kira Pak Mahendra suka menggambar, ini dari kelas berapa kira-kira? Oh, kalau saya suka menggambar dari mulai SD. Bahkan dulu cita-citanya jadi masuk sekolah desain, masuk sekolah seni rupa. Oke. Ya, awalnya sekolah seni rupa malah gitu. Menarik. Oke. Menarik sekali. Oke. Pak Mahendra, kalau tadi disampaikan bahwasanya produk seorang arsitek itu bukan gambar sebenarnya ya, tetapi bangunan sampai jadi, ya. Nah, itu dalam menggambar, ilmu menggambarnya itu kan artinya misalkan kita ingin menggambar tangga, artinya itu kan replika dari tangga yang akan dibangun. Atau katakan menggambar sebuah gedung, sekolah, berarti itu kan gambar itu merepresentasikan sekolah yang akan jadi nantinya seperti itu begitu. Nah, apakah seorang arsitek itu juga nanti harus menguasai ilmu hitung matematika? Pada dasarnya enggak, karena arsitek hanya melakukan desainnya, tapi pada pelaksanaannya seorang arsitek dituntut memang harus masuk sampai kita menghitung berapa anak tangganya, berapa luasannya, sampai mungkin menghitung materialnya gitu. Walaupun
secara organisasi di lapangan masing-masing punya peran masing-masing gitu. Artinya seorang arsitek nanti dia hanya melakukan desain, kemudian ada pilot project yang lain seperti teknik sipilnya, menghitung luasan, menghitung rencana anggaran biayanya atau materialnya gitu. Pada dasarnya arsitek hanya mengerjakan gambarnya saja. Oke, baik. Berarti memang arsitek itu pada dasarnya menggambar saja, tetapi kadang kemudian terlibat dalam beberapa hal yang bersifat aplikatif, begitu Pak Mahendra ya? Ya. Pada pelaksanaannya di lapangan, seorang arsitek dituntut harus bisa ikut menyelesaikan problem-problem di lapangan. Untuk misalnya mendesain suatu tangga, kita harus ikut juga merencanakan berapa luasannya, berapa anak tangganya, sehingga pada akhirnya seorang arsitek untuk merencanakan tangga itu juga harus menghitung berapa luasan dan sampai mungkin ke materialnya. Nanti pada akhirnya kita dituntut di lapangan sampai sedemikian, Pak. Oke. Kalau biasanya kalau kita membangun sebuah bangunan itu kan berarti melibatkan arsitek tentunya yang menggambar atau merencanakan desain sebuah bangunan. Tetapi kita juga akan melibatkan namanya kontraktor atau perusahaan yang akan membangun itu, begitu. Nah, biasanya arsitek ini apakah kemudian mesti ikut rapat dengan kontraktornya? Oh, jelas, Pak. Karena seorang arsitek sekaligus jadi konsultan perencana. Artinya, setelah gambar selesai, dibuat suatu rapat technical meeting, showcase meeting untuk menjelaskan kepada pelaksana, dalam hal ini kontraktor, agar gambar-gambar yang akan dikerjakan dipahamin dan bisa diaplikasikan di lapangan. Nah, dalam pelaksanaannya, arsitek juga biasanya menjadi pengawas pelaksanaan pembangunannya sehingga selesai dan tercapai apa yang diinginkan dari desain dari gambar tersebut. Gitu, Pak. Oke, baik, menarik sekali. Nah, ini kalau kita lihat riwayat pendidikannya di Fakultas Teknik Arsitektur Medan, Bapak ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Pak Mahendra? Oke, Pak. Iya, Pak. Oke. Ini kalau kita lihat itu Bapak lulusan dari Fakultas Teknik Arsitektur Medan ya? Iya, Pak. Nah, ini bisa diceritakan nggak, Pak? Kira-kira sejarahnya dari mungkin SD ya, SD di mana, kemudian SMP di mana, SMA di mana, sampai sekarang waktu itu kuliah di Medan, ambil arsitek, sampai punya ini sendiri, jasa arsitek sendiri ya, studio arsitektur. Bagaimana, Pak? Saya SD-nya namanya SD Daya Cipta di Medan. Kemudian SMP juga sama, SMP Daya Cipta di Medan. Ada suatu SD di daerah Medan Petisa. Kemudian SMA karena waktu itu kepingin juga jadi masuk tentara, ikut masuk SMA Tunas Kartika. Kemudian setelah tamat SMA, kepinginnya masuk sekolah seni rupa. Tapi pada akhirnya karena di Medan itu nggak punya sekolah seni rupa, Pak, saat itu kira-kira tahun 90-an. Makanya kemudian masuk sekolah arsitektur di Fakultas Teknik Arsitektur Medan Area. Waktu itu hanya beberapa fakultas, hanya beberapa universitas yang ada arsitektur. Bahkan UNSU juga belum ada
arsitektur saat itu, Pak. Kemudian setelah tamat dari arsitektur, kita ikut beberapa instansi dari pemerintahan atau swasta bekerja di sana. Kemudian tahun 2008 kita buat studio sendiri di rumah, namanya Studio Arsitektur, dan saat ini bekerja sama dengan Pemda dalam pembangunan beberapa bangunan gedung, rumah sekolah, dan lain-lainnya, Pak. Kali ya bahwasannya arsitek itu sesungguhnya yang merancang baik itu kota, baik itu bangunan, sampai taman-tamannya, sampai tangga-tangga di berbagai institusi pemerintah, itu yang mengatur adalah arsitek. Jadi arsitek memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, utamanya berkaitan dengan bangunan seperti itu. Oke, berarti Pak Mahendra ini tinggal di Medan, Pak ya? Saat ini kami tinggal di Kabupaten Bener Meriah, Pak, di Aceh Tengah. Tapi beberapa proyeknya ada di Medan dan di Aceh Tengah sendiri, Pak. Begitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat tadi sepertinya banyak ya kerjasama antara pemerintah dan juga beberapa institusi mungkin untuk urusan desain seperti itu. Nah, kira-kira selama ini Pak Mahendra pernah mendesain berapa bangunan, Pak? Kalau untuk saat ini, waduh, nggak terhitung, Pak, udah banyak. Artinya, udah banyak, Pak. Artinya dari kantor Pemda, dari kantor Bapeda, kantor Bapeda Kabupaten Bener Meriah, kemudian kantor DPKKD Kabupaten Bener Meriah, kemudian kantor Golkar di Asahan, kemudian banyak, Pak, dari rumah-rumah tinggal juga ada beberapa gitu, jadi nggak terhitung, Pak, gitu. Oke, berarti ternyata pembicara kita pada siang hari ini menarik sekali ya, banyak pengalamannya, kemudian aplikatif, dan sudah tidak terhitung berapa kali mendesain bangunan, dari bangunan kecil hingga bangunan yang bersifat pemerintahan yang tentunya tidak kaleng-kaleng seperti itu. Oke, kira-kira apa, Pak, bangunan paling prestisius atau paling menarik yang pernah didesain? Beberapa waktu yang lalu kami juga pernah buat suatu taman di Kabupaten Bener Meriah. Walaupun mungkin aplikasinya belum sampai final dan belum sampai terlaksana penuh, tapi desainnya, master plan-nya sudah kami buat, sudah kami rancang, dan saya juga nggak kerja sendiri, ada beberapa teman-teman yang membantu. Nama tamannya Arboretum, karena kebetulan Arboretum itu dulu pernah dibuat sama Pak Jokowi langsung waktu tahun-tahun 90-an. Tapi kemudian kami dapat kepercayaan dari Pemda untuk buat master plan Arboretum Kabupaten Bener Meriah. Baik, oke. Kita lanjutkan dulu slide-nya. Sepertinya ini banyak yang perlu didalami lebih dalam lagi. Baik, ini sekarang kita masuk ke skill atau keahlian yang diperlukan ya. Pengetahuan tentang ilmu apa saja, kemudian kira-kira selama kuliah apa saja hal-hal yang dipelajari selama duduk di bangku perkuliahan. Kalau di bangku kuliah, yang jelas dasar-dasar arsitektur itu yang pasti menggambar, Pak, desain menggambar gitu. Kemudian tata bangunan, tata lahan, tata ruang, dari mulai nirmana datar, nirmana ruang, dan pada akhirnya kita diajarkan untuk membuat satu perencanaan
di dunia arsitektur kita juga dikenal juga dengan maket. Maket itu adalah bangunan kecil yang dibuat untuk dijadikan representatif untuk pelaksanaan. Kemudian kalau untuk bangunan yang sesungguhnya untuk diaplikasikan itu namanya mock-up gitu. Jadi kita diajarin dari mulai buat perencanaan, kemudian kita buat maketnya, nanti pada akhirnya kita juga diikutkan ke dalam satu proyek gitu Pak. Begitu, oke. Nah, saya penasaran nih Pak. Dulu kalau saya skripsi itu karena kan teoritis ya, artinya kita ke perpustakaan menelaah beberapa literatur review yang pernah dikerjakan dalam bidang yang saya dalami seperti itu. Nah, untuk arsitek sendiri, kira-kira dalam bentuk apa tugas akhirnya? Apakah sama dengan skripsi atau ada yang lain? Kalau di arsitektur, tugas akhirnya kita diminta untuk buat satu perencanaan bangunan, perencanaan gedung, atau master plan suatu kawasan. Jadi kita bisa memilih apakah bangunan gedung ataukah master plan suatu kawasan. Karena dulu saya tugas akhirnya untuk taman budaya Pak, buat taman budaya di Medan. Jadi kita buat beberapa bangunan yang dikorelasikan dengan taman, landscape. Jadi anak-anak arsitektur itu memang hari-harinya memang menggambar, apalagi waktu dulu nggak ada yang namanya menggambar dengan komputer Pak, memang langsung menggambar dengan ya pensil itu Pak. Oke, berarti kalau disampaikan dulu tuh zaman dimana komputer belum terkenal ya, berarti masih menggambar dengan pensil, sketsa, kemudian tidak lepas dari pensil dan juga kertas penghapus juga seperti itu. Ya. Nah, kira-kira Pak Mahindra kapan pertama kali masuk dunia arsitek modern? Artinya menggunakan komputer ini dan itu, itu bagaimana Pak? Waktu tahun 90-an sebenarnya sudah ada yang namanya AutoCAD, program menggambar dengan komputer. Tapi belum terlalu populer dan sangat terbatas. Apalagi waktu itu AutoCAD itu hanya untuk kalangan tertentu. Bahkan printernya untuk saat itu menggunakan plotter. Plotter itu suatu printer yang ukurannya cukup besar Pak. Jadi di tahun 90-an sudah ada tentang AutoCAD tadi. Tapi tidak banyak yang bisa menggunakannya. Saat itu kami juga sudah belajar tentang AutoCAD juga. Tapi tidak masuk dalam mata kuliah umum Pak. Hanya mungkin arsitek yang saat ini yang dapat mata kuliah umum tentang AutoCAD Pak. Gitu, oke. Nah, kemudian kira-kira Pak Mahindra ini kapan pertama kali benar-benar membuat desain, membuat sebuah sketsa menggunakan komputer Pak? Kira-kira tahun 2000, tahun 2000 setelah tahun 2000 Pak. Artinya kami di tahun 2000-an memang dituntut untuk bisa AutoCAD langsung untuk bekerja di lapangan. Karena saat itu kita memang dituntut di lapangan menggunakan AutoCAD. Oke, baik. Berarti tahun 2000 sudah mulai masuk ke ini ya, ke komputer begitu. Nah, sekarang kita lihat ke lingkungan pekerjaan. Nah, kira-kira arsitek ini, seorang arsitek, bagaimana lingkungan pekerjaan seorang arsitek? Silakan Pak Mahindra. Seorang arsitek atau perencana pada dasarnya pekerjaannya merencanakan
kemudian memandu si pelaksana atau kontraktor di lapangan agar apa yang dikerjakannya, apa yang dibuat desainnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik di lapangan. Jadi lingkungan pekerjaan seorang arsitek itu berhubungan dengan bangunan, suatu bangunan, berhubungan dengan tukang, berhubungan dengan memang material. Jadi kita harus tahu dari mulai pembangunannya sampai ke detail material yang apa yang akan diaplikasikan di lapangan. Oke. Berarti ini saya lihat lebih dalam dari ini ya, lebih dalam dari kontraktor ya. Betul, Pak? Kalau kontraktor itu pelaksana dia, Pak. Dia pelaksana lapangan. Tapi sama juga dengan seorang desain model. Kalau seorang arsitek bedanya, seorang model desain model itu materialnya kan kain. Kalau seorang arsitek materialnya mulai dari pasir, batu, sampai kayu, sampai besi, sampai tekstur, sampai cat, dan terlalu banyak lainnya, Pak. Jadi satu produk akhir arsitek itu adalah bangunan. Jadi apa-apa aja yang ada di bangunan itu semua dituangkan dari seorang arsitek, Pak. Oh, jadi misalkan mau bangun sebuah sekolah, katakan seperti itu. Berarti arsitek tahu, Pak ya, nanti katakan pagarnya dari bahan apa, kemudian aturan semennya berapa banding berapa, kemudian catnya warna apa, kemudian nanti tangganya kira-kira berapa, bahannya apa, sampailah nanti atapnya. Berarti semua tahu, Pak ya? Harus, Pak. Seorang arsitek harus merencanakan dari mulai menggambar, desain, hingga menentukan warnanya apa, bahannya apa, dan ukurannya berapa, warnanya apa, sampai ke materialnya apa. Oke, baik. Oke, ini menarik sekali terkait dengan arsitek. Ini masih berkaitan dengan ilmu basic ya, atau semacam pandangan awal tentang arsitek. Saya yakin ini banyak sekali anak-anak kita yang antusias, dan mesti dari beberapa anak kita yang hadir pada siang hari ini akan terinspirasi ya. Ternyata arsitek itu bukan hal yang mudah dan cukup menarik karena akan menggunakan banyak ilmu. Dari segi bahannya, kemudian pertukangannya, perhitungannya, matematika. Jadi anak olimpiade nggak mesti jadi saintis ya. Bisa juga jadi arsitek seperti itu. Oke, Pak Mahindra, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silahkan, misalkan ada anak-anak yang ingin bertanya, bisa langsung disampaikan di fitur Q&A di bawah. Untuk bertanya seperti itu nanti akan saya sampaikan. Ini pertanyaan pertama berkaitan dengan arsitek sendiri. Oke. Nah, Pak Mahindra, kalau kita lihat tadi ilmu basic dari seorang arsitek adalah menggambar seperti itu. Nah, kira-kira ada tidak perbedaannya menggambar komik dengan arsitek? Apakah ada bedanya, Pak? Jelas ada bedanya, Pak. Karena walaupun sama-sama menggambar arsitek adalah menggambar bangunan yang aplikasinya yang hasilnya dapat diaplikasikan di lapangan. Sedangkan menggambar komik, menggambar yang tidak diaplikasikan. Tapi kedua-duanya adalah bagian dari seni yang memang saling membutuhkan, Pak. Jadi kadang-kadang seorang arsitek untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, desainnya membutuhkan gambar-gambar kartun untuk biar lebih menarik. Tapi juga begitu, seorang kartunis mungkin membutuhkan gambar bangunan gedung untuk melengkapi karya kartunisnya, mungkin begitu, Pak. Oh, begitu, baik. Meskipun berbeda tetapi tetap melengkapi ya, Pak Mahindra ya. Oke, bagus sekali.
Kemudian ada juga pertanyaan berikutnya ya. Nah, selama menjadi Pak Mahendra sudah berapa lama Pak ya menjadi arsitek ini, terjun dalam dunia arsitek ini? Dari tahun 2000 Pak. Berarti tahun 2000 itu sudah resmi jadi arsitek Pak ya? Iya Pak. Sebenarnya anak-anak yang kuliah di arsitektur, dari pengalaman saya, ketika kuliah di dunia arsitektur, kita mulai dikenalkan dengan apa namanya desain, dan saat itu juga kita diajak memang memulai jadi seorang arsitek. Jadi ketika kita masuk ke kuliah arsitektur, mungkin semester 3, semester 4, ketika kita dapat yang namanya perencanaan arsitek 1, kita sudah diajarkan untuk ikut langsung ke mendesain, mungkin dari mulai pameran. Jadi sudah jadi, sebenarnya bisa dibilang sudah jadi arsitek Pak. Gitu. Oke. Nah, kemudian punya studio sendiri, punya jasa arsitek sendiri itu mulai kapan Pak? Apakah tahun 2000 langsung itu atau beberapa tahun setelah itu? Jadi studio arsitektur itu ada mulai tahun 2007. Karena saat itu kita kepinginnya memang di rumah kerjanya Pak, biar berkumpul bersama teman-teman yang lain. Karena kebanyakan kerjaan arsitek itu nggak kenal waktu Pak. Artinya kami dapat kerja siang, malam, setelah sholat subuh. Karena ketika di mana inspirasi datang, di situ kita kerjakan. Begitu kira-kira Pak. Oke, baik. Jadi ternyata arsitek itu tidak mudah ya, mencari inspirasinya yang susah ya. Ya mungkin untuk mengerjakan satu gambar, mungkin misalnya seseorang minta kita untuk buat desain rumah tinggal. Jadi kita untuk buat denahnya saja bisa kita kerjakan dalam waktu 2 jam, tapi bisa juga kita kerjakan dalam waktu 2 minggu. Ketika tidak dapat inspirasi, ya nggak siap-siap. Tapi ketika dapat inspirasinya 2 jam juga selesai Pak, kan gitu. Begitu. Jadi kurang lebih ternyata arsitek itu sama kayak penulis ya, butuh banyak inspirasi. Kalau nggak ada inspirasi mandek juga ya. Iya Pak. Oke, Pak Mahendra, selama dari tahun 2000 itu ketika sudah terjun dalam dunia arsitek profesional, nah kira-kira pengalaman apa yang paling unik menurut Pak Mahendra selama jadi arsitek? Selama jadi arsitek, kami pernah buat yang namanya balai di ujung Tanjung. Jadi saat itu kami disuruh merancang satu bangunan, saat itu di Tanjung Balai Asahan. Jadi bangunan itu tepat di ujung tanjungnya Tanjung Balai Asahan Pak. Jadi cukup menyita waktu, cukup memang medannya juga nggak enak Pak, panas, terik. Jadi memang berulang kali kita harus ke sana gitu Pak. Oke. Jadi itu pengalaman yang ini ya, cukup menguras ini ya, emosi, tenaga dan juga waktu Pak ya. Iya. Oke. Nah, selama mendapat proyek untuk mendesain, Pak Mahendra, apakah pernah desain itu tidak selesai sesuai tepat waktu? Pernah tidak seperti itu? Kalau hal itu banyak terjadi Pak. Artinya desain itu bisa saja tidak selesai tepat waktu, karena biasanya dalam perjalanan pelaksanaan pun desain itu bisa berubah sesuai dengan banyak kepentingan dan banyak keadaan yang harus dituntut di lapangan lagi Pak.
Jadi bisa saja apa yang sudah kita buat, kita rencanakan, begitu aplikasi di lapangan bisa berubah Pak keadaan itu. Jadi tidak terikat dengan waktunya, karena kalau terikat dengan waktunya bisa jadi nanti di lapangan pun berubah lagi Pak. Oh gitu. Oke. Baik Pak Mahendra, ini pertanyaan terakhir. Saya penasaran. Dulu saya ini baru balik dari Malaysia Pak. Di Malaysia dosen saya bercerita, dia pernah membeli sebuah rumah, kemudian dibilang begini, rumah ini adalah khas, satu saja. Jadi rumah di komplek ini, setiap satu rumah punya desain khusus, tidak akan sama atau tidak akan. Maaf Pak, diulangin Pak. Oke. Ini saya kemarin baru balik dari Malaysia Pak Mahendra ceritanya. Nah, ya. Kemudian dosen saya itu cerita, dia beli rumah, kemudian rumah itu desainnya adalah spesial. Artinya dalam satu komplek itu setiap rumah pasti desainnya berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, dalam arti tidak langsung berarti kan desain dari rumah itu dijual Pak ya? Ya Pak, artinya memang yang kita jual adalah desainnya Pak. Oke. Nah ini saya penasaran, kira-kira berapa harga satu desain rumah? Katakan rumah minimalis atau rumah tingkat. Kira-kira range-nya berapa Pak? Apakah ratusan ribu, juta, puluhan juta? Tergantung dengan besar ukuran suatu rumah Pak. Artinya seorang arsitek bisa sampai puluhan atau ratusan juta untuk mendesain suatu rumah, walaupun rumah tinggal. Karena memang dari seorang arsitek, dari gambar dari awal sampai akhir, memang seorang arsitek yang bertanggung jawab Pak. Jadi untuk ukuran per meternya saja, per meter buat bangun, mendesain suatu bangunan, untuk per meternya saja bisa sampai 200.000 per meter Pak. Bayangin aja kalau sudah 200 meter kan udah 2 jutaan Pak kan gitu. Apalagi kalau udah ribuan meterannya Pak kan. Oke. Baik, ternyata menarik sekali ya, arsitek ini ternyata tidak kalah dengan notaris ya, tidak kalah dengan beberapa pejabat negara lainnya seperti itu ya. Sampai harga desainnya pun tidak kalah dari harga tanah ya. Ternyata harga desain sebuah rumah atau bangunan itu per meternya bisa mencapai 200.000. Berarti artinya ini menunjukkan bahwa arsitek itu bukan hal yang mudah. Arsitek adalah hal yang sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam, dan arsitek memiliki peluang yang cukup menjanjikan di dunia kita hari ini, karena banyak sekali arsitek-arsitek yang muncul saat ini, dan banyak sekali bangunan seperti masjid atau bahkan perkantoran yang memilih untuk menerbitkan atau membangun sebuah bangunan lebih ke artistik seperti itu, tidak yang jadul modelnya, tetapi lebih ke artistik, ke dunia modern seperti itu. Baik, mungkin seperti itu Pak Mahendra untuk siang hari ini. Terima kasih banyak sudah mau bergabung dengan siswa kita di Fatih Bilingual School. Insya Allah apabila nanti kita ada waktu lagi, insya Allah kita akan jumpa lagi Pak Mahendra ya. Insya Allah Pak. Kita akan undang. Oke, insya Allah kita akan undang lagi mungkin materi lebih menarik tentang arsitek, karena ini adalah dari arsitek basic ya. Kemarin sudah diobrolkan, mungkin Pak Mahendra juga ada pengetahuan tentang menjadi konsultan sebuah arsitek ya. Artinya arsitek itu tidak hanya menggambar saja, tetapi dia yang mengawasi, menentukan, bahkan menjadi leader dalam pembangunan sebuah bangunan seperti itu Pak ya. Iya Pak. Baik, oke. Baik, terima kasih juga seluruh siswa kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Insya Allah 2 minggu lagi
kita akan hadirkan program Introduction to Career dengan topik yang berbeda, yang tidak kalah menarik insya Allah. Dan jangan lupa minggu depan selama 1 minggu kita akan ada online University Fair 23 hingga 28 November 2020, menghadirkan berbagai universitas ternama baik dalam negeri maupun luar negeri di berbagai belahan dunia dengan lebih dari 3 bahkan berbagai negara baik benua Asia maupun luar Asia seperti itu. Baik, saya Indra Khairul Umam selaku moderator pada siang hari ini memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian program pada siang hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Pak Mahendra, sekali lagi terima kasih banyak sudah mau bergabung Bapak. Terima kasih Pak, sama-sama. Sama-sama. Oke, akhirul kalam saya akhiri. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.